Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiron taiban barakan fih, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera Bapak Ibu untuk kita semua, salam sehat-sehat selalu ya. Salam bahagia ya. Salam hormat dari pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Kami sangat berbahagia sekali diundang hadir di sini ya dalam rangka memberikan pembekalan ya atau kita belajar bareng lah ya terkait membangun integritas dan budaya anti gratifikasi ya. Saya sangat senang sekali ya, sangat senang sekali bisa hadir di sini, bisa belajar bareng bersama Bapak Ibu. Mungkin jauh lebih senang dari Bapak Ibu kedatangan saya kalau memang senang ya. Dan percayalah Bapak Ibu, tadi saya ngobrol di belakang sama beliau ini agen perubahan ya. Oh ya, berarti yang nantinya akan menjadi agent of change di tiap unit masing-masing. Betul Pak? Wah ini luar biasa. Makanya saya sangat antusias sekali, sangat senang sekali. Seharusnya saya butuh 2 jam nih untuk Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, yang ada kita sikat aja ya. Nah, walaupun begitu, saya yakin Bapak Ibu hadir di sini banyak motivasinya ya, beda-beda pasti ya. Ada yang memang ingin jadi agen perubahan, emang betul-betul ingin merubah minimal diri sendiri, keluarga sendiri ya, kemudian kalau bisa merubah sekeliling, lingkungan, baik di unit kerja maupun di masyarakat ya, itu kan yang diharapkan ya. Tapi saya yakin di berbagai tempat, mudah-mudahan nggak di sini ya, di tempat-tempat lain, kalau ada yang model seperti ini biasanya penunjukan. Udah lu aja lah yang jalan. Atau kalau biasanya mungkin junior ya. Atau memang, ini kayaknya kurang dia kerja. Yang lain pada sibuk semua. Di tempat lain, bukan di sini. Bukan di sini, bukan. Ya di tempat lain seperti itu. Ini ketat, dahsyat ini. Ngalah-ngalahin seleksi Indonesian Idol di sini Mah ya. Tapi itu bukan masalah ya Bapak Ibu ya. Karena percaya nggak percaya, sudah ditakdirkan berabad-abad, ratusan ribuan tahun yang lalu. Ya, saya hadir di sini, Bapak Ibu jadi agent of change di unit masing-masing. Maka pergunakan takdir ini untuk sesuatu yang baik. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi saya, ya, kita ada perubahan ya. Artinya kapan lagi? Kalau bukan sekarang. Dan kesempatan nggak datang 2 kali. Kenapa? Mari kita simak baik-baik materi ini. Kita akan bahas bagaimana membangun integritas dan budaya anti gratifikasi. Kami akan membawakan berbagai perspektif. Apa itu gratifikasi? Kok ngomongin gratifikasi Pak? Ya, karena inilah dasarnya. Ya, kalau Bapak Ibu lewat dari sini, lolos dari sini, aman itu. Suap penyuap aman. Perbuatan curang aman. Ya, menyalahgunakan keuangan agar aman semua. Karena ini hal-hal yang sepele kita anggap. Bisa lolos dari sini, insya Allah kita akan bisa mengatasi yang lainnya. Baik, udah ngomong aja saya belum kenalan ya. Baik, nama saya Muhammad Indra Furqon, Bapak Ibu. Saya dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Saat ini saya pemeriksa gratifikasi dan pelayanan publik utama. Saya masuk tahun 2005 ya di KPK. Yang menarik dari saya sebetulnya, saya bukan orang pencegahan murni. Ya, sebetulnya saya 10 tahun ada di area-area surveillance, ya, OTT, operasi tangkap tangan KPK, yaitu tahun 2007 sampai 2017. Jadi 10 tahun saya sebetulnya di lapangan, jarang sekali ke kantor, hampir nggak pernah ke kantor. Ya, jadi kalau ada OTT dari 2007 sampai 2017, insya Allah saya hadir, walaupun nggak pernah kelihatan, bawa tim bareng-bareng. Nah, kenapa saya bawakan ini dibanding ngomongin yang lain? Karena saya ingin disclaimer, saya mohon izin sekali, mohon maaf ya. Kalau nanti materi saya terlalu sensitif, atau materi saya terlalu mengena, atau membuat Bapak Ibu jadi nggak enak, gundah gulana gitu ya, mohon maaf. Karena saya nggak mampu mencari kata-kata, kalimat yang indah ya, nggak mampu saya. Karena saya udah 10 tahun itu lebih banyak nangkepin orang. Ya. Nangkep orang-orang bawa anaknya pakai pakaian seragam, bapaknya diangkut, anaknya kita pulangin. Atau kita tangkap di rumah, nangis-nangis, jerit-jerit, sedih semua 10 tahun itu.
Jadi mungkin saya bukan orang yang puitis ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Kaltanak Jakarta Selatan yang akan saya bawakan adalah brutally honest. Oh, gitu ya. Brutally honest itu aja yang paling tepat. Baik, kita lanjut aja. Oh ya, saya pernah di Korsubgah, pernah di pendidikan tinggi di Kianmas, pernah jadi sekarang di gratifikasi. Kita lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan data. Walaupun datanya udah 2019, tapi masih relevan. Yakin saya masih relevan. Ya. Di tahun 2019, survei partisipasi publik mengatakan bahwa hanya 37% masyarakat yang paham gratifikasi. Nah, ini kan penting kan, gratifikasi ini. Dengan membawa integritas dengan gratifikasi ini. Hanya 37%. 63%-nya nggak paham. Mungkin sebagian dari kita di sini masuk di situ, 63%. Karena menyangka gratifikasi itu gaya tarik bumi. Nah, nggak paham. Makanya nggak apa-apa kali ini ya. Nggak apa-apa harus gaya tarik bumi, itu undang-undang gaya tarik bumi kenapa ada di Tipikor sih? Gitu ya. Nggak paham. Ya. Tapi bahaya sekali nggak pahamnya, seperti ini nih bahayanya nih. Lihat, pejabat negara kami tangkap pada saat itu di OTT, ditangkap, dibawa ke KPK, apa dia bilang? Saya nggak korupsi, Pak. Saya cuma terima gratifikasi. Nah, lihat bahayanya, Bapak Ibu kalau nggak paham ya. Lihat bahayanya kita nggak paham, terjerumus. Disangka yang dia terima itu hal yang biasa. Gratifikasi bukan korupsi. Tapi ditangkap, lihat, profesor teladan, idealis, track record baik. Saya kalau sama Prof. Nanang dari ITB juga, jadi kesebut dah tuh. Prof. Nanang dari salah satu institut. Kalau sama beliau ini keliling dulu ya, training para dosen-dosen di LDIKT, bareng Prof. Nanang, saya sampaikan nih, Prof. Nanang pasti diam dia. Dia bilang, Pak Indra, ya itu emang kawan saya. Ya Pak, ya begitulah Pak, tapi nggak apa-apa Indra, buat kebaikan. Iya betul. Ya, ini buat pembelajaran kita. Lihat, beliau ini ya, selain kepala lembaga, juga komisioner Bank Himbara. Ibaratnya kalau kita ngomong duit itu seperti nyetak sendiri lah ya, banyak lah duitnya ya. Ya, tapi masih mau menerima ini. Kenapa? Karena menyangka ini cuma gratifikasi. Nah ini tadi ya, nggak paham. Lihat. Rasionalisasi yang dilakukan oleh beliau di persidangan. Kita jangan pernah minta, tapi kalau orang ngasih, ya terima. Nah, sama nggak? Sama ya? Oh nggak di luar ya, di tempat lain sama, di sini nggak ya. Jadi kita menganggap yang penting saya nggak minta, kan saya dikasih. Lihat betapa bahayanya kesalahpahaman itu menyebabkan beliau itu masuk penjara. Yang pertama itu kadang nggak paham. Yang kedua apa Bapak Ibu? Nggak ngerti, takut. Saya nggak mau lapor gratifikasi ini loh. Ini yang saya maksud nih. 13% segmen pemerintah di 2019 nggak pernah lapor. Di sini ada yang pernah lapor gratifikasi belum? Ada? Udah yang pernah lapor? Nah termasuk. Termasuk 87% dari segmen pemerintah yang nggak pernah lapor. Nah, timbul pertanyaan. Tadi mungkin nggak paham ya. Kedua mungkin takut. Pak, kalau saya lapor bagaimana? Diproses nggak? Di BAP nggak? Pakai rompi oren nggak? Nah, itu ya timbul banyak pertanyaan. Atau begini, kalau saya lapor nanti yang ngasih bagaimana? Saya bagaimana? Padahal Bapak Ibu, saya jelaskan. Bapak Ibu lapor gratifikasi, jika laporan gratifikasi itu objeknya itu atau peristiwanya itu merupakan peristiwa yang tidak wajib lapor, maka KPK akan mengeluarkan surat apresiasi. Terima kasih Anda telah lapor gratifikasi. Nggak menakutkan, biasa aja. Kalau yang kita laporkan ternyata memang jadi objek gratifikasi yang wajib lapor dan memang berhubungan dengan unsur pidananya, tapi kita lapor di bawah 30 hari kerja, apa yang dilakukan oleh KPK? Nggak di BAP. Di bawah 30 hari kerja kan, ditetapkan menjadi milik negara. Yang tanda tangan bisa pimpinan, bisa deputi, bisa direktur. Ini menjadi milik negara, silakan transfer ke sini, silakan kirim barangnya ke sini. Terima kasih Anda telah lapor. Gampang, mudah, nggak menakutkan. Bahkan menjaga integritas kita. Di sebagian daerah, kalau saya keliling, dipajang di ruang tamu. Ada tanda tangan ketua KPK kan? Loh, kok aneh Pak dipajang? Itu wujud integritas kita. Itu legacy kita.
Bapak Ibu akan bangga nanti suatu saat, suatu kelak nanti ngomong ke anak kita, ke cucu kita, lihat ini Bapak dulu nih, zaman dulu nih ya. Bapak jadi pegawai negeri, Bapak jujur. Bapak nggak mau terima yang bukan hak Bapak lapor KPK. Nih buktinya. Lihat. Keren. Jadi keren lapor itu. Ya, nggak usah takut. Nah itu kedua. Mungkin 87% di antara kita semua ini nggak pernah lapor. Satu, karena nggak paham. Dua, karena takut. Ketiga, yang saya khawatir. Menyangka hadiah-hadiah yang kita terima ini, ya, uang, barang, oleh-oleh, rezeki. Enggak di sini, enggak. Di sini enggak lah. Di Kemenko Perekonomian enggak. Di tempat lain. Menganggap rezeki. Maka kalau kita anggap itu rezeki, habis sudah. Enggak akan pernah kita mau berhenti, enggak akan pernah kita mau tobat. Loh kok tobat Pak? Iya, karena nanti saya bahas perspektif agama. Ternyata dilarang oleh agama kita. Haram. Nah, makin seru ya. Jangan ada yang ngantuk, soalnya penting banget. Ya, lanjut. Ini waktunya sedikit, makanya saya buru-buru ngomongnya. Mohon maaf ya kalau kecepatan ngomong. Biasanya 2 jam memang. Baik, Bapak Ibu. Selama ini kita menyangka, Pak, yang penting kan saya nggak korupsi, Pak. Cuma hadiah, Pak. Pak, kan saya nggak merugikan keuangan negara, Pak. Pak, saya kan nggak apa-ngapain. Ini rasionalisasi. Bapak Ibu, ketahuilah. Ini sesungguhnya gratifikasi. Uang terima kasih. Ya, uang cuma-cuma. Uang keikhlasan. Uang silaturahim. Uang apa kemarin di Gorontalo? Uang sodakoh. Lihat, ya. Banyak bungkusannya itu. Ada lagi uang kebajikan, uang kebaikan, uang kopi, uang teh, uang lelah. Saya nggak mau ngomong uang rokok, saya nggak ngerokok. Ya. Uang permen, apalah itu? Ini gratifikasi. Yang selama ini kita merasa, bukan kayaknya rezeki aja. Kan gitu ya. Lihat, saya kan coba dikasih, Pak Furkon, nggak usah terlalu rese lah ya. Itu uang dari vendor, ya, dari stakeholder, dari kantong dia, Pak. Kemudian dia taruh, masukin ke kantong saya, Pak. Mana kerugian keuangan negaranya? Benar nggak? Ada mungkin kita berpikir seperti itu. Nggak ada kerugian keuangan negara, Pak. Nggak salah saya. Nah, itu rasionalisasi. Kenapa? Karena saya jawab. Gratifikasi tidak butuh kerugian keuangan negara. Nah, nanti kita masuk ke perspektif hukum. Ya. Nah, sempat saya dipangkep kalau nggak salah. Pak Furkon, jangan sampai ya gratifikasi ini menghancurkan nilai-nilai budaya Indonesia yang baik. Wah, keren. Keren ya. Setuju, Pak. Lah, saya bilang, setuju, Pak. Langsung dia bilang begitu. Jangan, Pak, jangan sampai hancur budaya kita ini. Budaya yang saling memberi, ya kan? Saling ngasih hadiah. Di rumah kita tetanggaan. Saya biasanya kalau lebaran saya kasih ketupat, kasih lontong ke tetangga saya yang non muslim. Waktu Natalan dia ngasih saya kue-kue biasa. Bagus itu, nggak apa-apa. Lantas apa yang nggak boleh? Gratifikasi. Karena kita pegawai negeri nggak boleh terima-terima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Tapi budaya itu lanjutkan, lestarikan. Ya, nah, kok begitu Pak dibeda-bedain? Iya, nanti kita bahas. Baik, proyeknya udah selesai. Nah, biasanya pengadaan barang dan jasa nih. Ya, saya pejabat pengadaan barang dan jasa misalnya, mau mengadakan mobil dinas. Nah, dari mulai pengumuman, pembukaan amplop, advising, sampai penetapan pemenang, sampai barangnya datang clean and clear. Saya nggak terima suap, saya nggak nyuap juga, aman, bersih. Selesai sampai situ, aman saya. Nah, lihat bedanya. Seminggu kemudian, saya ketemu sama vendornya misalnya, di Botanica Garden misalnya. Pak Furkon, apa kabar, gimana mobilnya? Alhamdulillah itu mobil udah parkir, bagus banget. Udah efektif, efisien, nggak mahal-mahal banget, tapi bagus. Aman Pak ya, aman. Saya nyuap Bapak nggak? Enggak, kita berdua anti korupsi. Lihat ya, selesai ngobrol ngalor ngidul, pamitan pulang. Pak Furkon, titip nih buat keluarga di rumah. Gratifikasi. Paham Bapak Ibu bedanya ya? Kalau saya ketemu vendor itu di Botanical Garden sebelum pengumuman pemenang, suap. Setelah selesai semua beres, dapat hadiah, gratifikasi. Seorang guru di sekolah negeri
lulus-lulusan, bagi rapot. Sekolah negeri ya, berarti dia pegawai negeri. Dapat hadiah dari orang tua murid. Beralasan, raport sudah saya bagi Pak. Nilai udah saya tulis, udah kering tintanya. Nggak ada saya maksud-maksud untuk mendongkrak. Ya memang nggak ada Bu. Tapi kalau maksud ibu untuk mendongkrak, itu suap. Ketika ibu sudah bagi nilainya, selesai ibu dikasih batik, dikasih bahan, gratifikasi. Paham Bapak Ibu ya? Udah mulai cerah nih sekarang nih ya. Ini gratifikasi yang dilarang. Ya. Dari berbagai perspektif, nanti kita masuk. Ada perspektif logika, dasar pemikiran, etika, agama, hukum. Baik, lanjut. Ya. Pak, di semua instansi nerima Pak. Ini mengeneralisir. Coba Bapak cek itu toko sebelah itu. Semua terima. Semua nerima gratifikasi. Lantas kita mau membiasakan yang salah itu, bukan membiasakan yang benar. Kita mulai membiasakan yang benar. Ini untuk negara, ini untuk saya Pak. Kadang-kadang kalau saya bicara di depan kawan-kawan di Direktorat Pajak Bea Cukai ya, saya bilang begini. Terakhir saya ke Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral. Pak Irjennya bilang, Pak Prof itu bilang, kementerian kita ini termasuk kementerian yang paling banyak pendapatan PNBP-nya. Wah, oke, menarik tuh. Makanya saya katakan di depan mereka juga semua. Bapak Ibu, 1 triliun sekalipun di depan saya Bapak Ibu menghasilkan buat negara ini, nggak berhak dapat hadiah. Pahit aja saya. Orang pajak mengut pajak 20 triliun sekalipun nggak berhak dapat hadiah dari wajib pajak. Mau tukeran? Gitu aja. Mau tukeran? Kita sama-sama pegawai negeri, gantian. Kenapa? Ya udah tugas kita. Baik, kerugian keluarga tadi udah ya. Nah, yang paling bawah nih, Pak Furkon kayaknya agamis nih orangnya nih. Masa nggak paham Pak hadisnya Pak? Ada hadis memang, saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Ada hadisnya itu. Ada Mufrad itu. Ada hadisnya. Maka saya bilang, bagus Pak, benar itu hadis Pak. Harus kita terapkan. Kita saling memberi hadiah agar kita saling mencintai Pak. Jangan sampai kita melupakan itu. Tapi bukan buat kita, pegawai negeri. Nah, nanti ada kita bahas ya. Baik, kita lanjut nih, cepat aja nih. Bapak Ibu, korupsi itu, gratifikasi itu akar dari korupsi. Maka saya bilang tadi, kalau ini kita lolos nih, aman kita. Ya. Bapak Ibu dapat sesuatu, hadiah, udah kantongin, siapa yang tahu, rezeki kali. Lihat, butuh integritas memang. Dan kata anak Jakarta Selatan ya, damage-nya tinggi. Nggak ngotak deh kalau kata anak Jakarta Selatan nih. Kenapa? Nah, kita mulai naik lagi nih, eskalasinya nih. Mohon izin, mohon maaf kalau kata-katanya terlalu nyelekit. Bisa menumbuhkan mental pengemis. Buat kita, pegawai negeri, kan melayani. Seharusnya mentalnya service excellent, pelayanan publik. Bergeser ketika sering terima hadiah. Jadi apa? Mental pengemis. Nah, kita kasih contoh yang gampang aja ya. 20 tahun ke belakang lah ya, KPK juga belum ada tuh. Kita kalau ke kelurahan bikin KTP, nggak enak kan? Biasanya kita kasih tuh 5.000, 10.000, bener nggak? Uang lelah lah Pak, gitu ya. Nah mungkin di awalnya, kawan-kawan di garis depan pelayanan publik itu, ya, yang ngurus KTP nggak mau terima. Nggak, ini tugas saya. Lama-lama runtuh pertahanannya karena apa? Karena kita masyarakat nggak enakan. Kasih. Lama-lama, jangan-jangan ini rezeki. Jangan-jangan ini rezeki. Kantongin. Lihat, belum nyampe situ penjelasannya ya. Nih lihat, simak betapa hadiah-hadiah tadi kalau sering diterima, jadi tuman. Ketika tuman, lihat, dari mental pelayanan publik jadi mental pengemis. Datang masyarakat nggak mampu ke depan dia, dapat KTP, dia diam aja, nggak punya uang buat ngasih. Apa yang dilakukan oleh petugas tadi yang punya mental pengemis? Diplototin. Pernah nggak kita ngerasain kayak gitu? Diplototin. Nggak sadar juga, muncul penyakit baru, batuk kering berkepanjangan. Itu dulu ya. Yang ngerti aja Pak gitu. Pak yang tadi ngasih Pak gitu ya. Lihat. Ini apa? Ini mental pengemis. Bukan begini sekarang, enggak, mental seperti itu. Di mental pengemis terbaru yang saya alami. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak pernah ngalamin. Saya ngurus
surat kematian bapak saya. Ya, kalau udah pernah ngurus surat kematian, bukan aktenya, surat kematian supaya booking makam. Kan dibutuhin cepet banget itu. Selembar doang, tintanya nggak ada yang lain dari hitam putih aja udah. Ya, tinggal print. Semua persyaratan lengkap. Baik Pak, persyaratan udah lengkap semua. Apa yang dilakukan oleh petugas yang punya mental pengemis? Silakan kembali lagi minggu depan. Tuh, lihat tuh. Lihat. Bahaya Bapak Ibu gratifikasi ini. Benar kata anak Jakarta Selatan, damage-nya tinggi, dia nggak ngotak. Ya, hati-hati. Ya, kita tadinya punya semangat excellent untuk melayani, berubah jadi tuman, pengen dapat hadiah. Ya, lihat ibu-ibu, bapak-bapak guru tadi. Ya, ketika dia nerima, datang yang nggak mampu ngasih, marah dia. Ibu nggak ada apa-apa. Lihat tuh. Dapat semuanya, tahun ajaran berikutnya dia udah berhitung. Berapa murid saya tahun depan 30 tas mudah-mudahan ini. Lihat tuh, gratifikasi. Bapak Ibu, minimal kita sidang skripsi lah ya. Pernah kan? Apa yang kita siapin? Kalau yang agak-agak mewah dikit, toko bento, ya kan? Atau misalnya warung Padang, pagi siang lah, pagi sore gitu ya. Coba, pernah nggak punya teman dari kampung? Kos dia di asrama. Nggak mampu dia. Datang buat dosen-dosen pembimbing dikasih apa? Dosen pembimbing kasih apa? Gorengan. Apa kata dosen yang udah mental pengemis? Kamu mau lulus gorengan doang. Ya, pernah nggak ngalamin begini? Ini maksudnya itu loh. Gratifikasi tadi. Ngeri. Kita nggak punya independensi lagi. Nggak punya profesionalisme lagi. Kebeli. Pengen hadiah-hadiah terus. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada rasa malu lagi kan? Dulu saya kuliah. Saya udah lama nih nggak makan durian. Itu lihat dosen yang ngomong begitu. Sekali waktu datang, handphone apa yang terbaru ya sekarang? Nggak malu lagi. Kita jalan ke mall, ketemu vendor. Pak Furkon, kebetulan Pak, ini saya beli batik beli 2 gratis 3. Yang 3 buat Bapak lah ya. Nggak malu lagi saya di depan anak istri saya terima. Misalnya, malu. Nggak ada malu lagi. Dan konflik interest sudah pasti. Konflik kepentingan udah pasti. Kenapa? Manusia tuh kecenderungannya ada. Kita dikasih kebaikan oleh orang-orang, pasti kita akan ingat. Dan suatu ketika, orang yang pernah berbuat baik kepada kita ini datang ke kantor kita, naik mobil. Baru turun mobil, dia belum masuk ke kantor. Di kepala kita apa? Orang baik datang ini yang suka ngasih hadiah. Benar nggak? Ini logis. Logik apa logis? Sama lah ya, logik. Logika sederhana ini. Kecenderungan kita. Kenapa? Gara-gara gratifikasi yang sering kita terima. Lanjut. Kok saya ngomong lanjut, ada di sini sebetulnya. Baik, Bapak Ibu, kata anak Jakarta Selatan lagi nih ya. Literally, gratifikasi itu investasi. Wah, investasi ini perekonomian kan ya. Investasi itu. Tapi celakanya bukan buat kita investasinya. Mereka yang ngasih-ngasih ke kita itu, barang, uang, hadiah, dan lain-lain, di ledger imajiner mereka, kepala mereka, saya punya piutang ke dia. Kita yang nerima, saya punya hutang budi. Walaupun kita nggak sadar. Tanpa kita sadari. Ini kebentuk sendiri di mindset kita. Orang sering ngasih, orang baik ini. Saya punya. Lihat, mudah-mudahan Bapak Ibu belum pernah ngerasain ya. Tapi di tempat yang lain pernah ngerasain. Kita lagi tidur, jam 12 malam, jam 1 malam ditelepon. Sama masyarakat, sama vendor. Bangun. Bapak kalau terima hadiah aja mau. Ini saya butuh di kantor loh. Mana? Kok saya nggak terbit-terbit izinnya? Lihat. Siapa bosnya ini? Gara-gara ini investasi. Lagi jalan-jalan sama keluarga. Ke mall. Staycation gitu. Bapak enak-enakan ya. Liburan ya. Ini berkas-berkas belum selesai. Saya mau buru-buru ini. Mau keluar negeri. Lihat siapa bosnya ini. Gara-gara apa? Ini gratifikasi. Tolak gratifikasi dari sekarang, tolak hutang budi. Yang lalu biar berlalu lah, tapi kita nggak mau seperti itu sampai mati. Baik, senilai uang yang kita terima, segitu harga diri kita. Ini makin pahit lagi nih memang nih materi. Senilai uang atau barang yang kita terima, segitu harga diri kita. Jauh di kakinya mereka. Orang yang tadi di pelayanan publik tadi ya, datang dia ngasih 10.000 misalnya. Kalau balik badan di kepala dia apa? Bapak itu harganya cuma 10.000.
Saya keliling waktu Korsubdah ya, di Papua Barat, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Biasanya kami datang ini Dukcapil PTSP. Garis depan pelayanan publik. Saya barisin, saya tanya, Bapak Ibu dapat berapa sih sebetulnya? Dikit Pak, cuma 5.000. Dengan senyum-senyumnya. Cuma 10.000 Pak. Cuma pisang Pak, satu sisir. Atau pulsa Pak. Lalu saya bilang, tetap Bapak Ibu itu gratifikasi. Dan harga diri Bapak Ibu senilai itu. Saya bilang, pahit-pahit sekalian. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang-orang yang suka ngasih kita itu, ya, anaknya satu sekolah sama anak kita. Lagi rapat orang tua murid misalnya. Berani kita lihat mukanya dia? Nggak berani. Harga diri kita udah hilang. Malu muka kita. Kenapa di kepala dia? Bapak-bapak yang sering saya kasih 50.000 tuh. Hah? Dia ngomong lagi ke anaknya. Itu bapaknya teman kamu. Itu sering Bapak kasih 50.000. Pahit. Malu Bapak Ibu. Malu. Ini nggak kita sadari selama ini. Kita anggap ini biasa. Gaya tarik bumi tadi kan. Tapi ini loh damage-nya. Ya, maka tolak gratifikasi di harga diri kita, harga diri keluarga kita. Nah, ini perspektif dasar pemikiran kenapa gratifikasi dilarang di negeri ini. Bapak Ibu mohon izin sekali ya. Tidak pantas. Tidak pantas bagi kita pegawai negeri. Pengabdian, mengabdi, melayani, berakhlak katanya. Nggak pantas kita terima hadiah atau pemberian dari siapapun, ya, atas pelayanan yang kita berikan. Kita kan melayani. Itu pelayanan kita. Kok minta-minta? Seseorang nggak berhak meminta atau mendapatkan sesuatu melebihi haknya. Haknya itu apa? Gaji. Sekedar apa? Tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita sudah disumpah. Saya sebagai seorang KPK, tugas saya memberantas korupsi. Orang pajak mengut pajak, tugas dia mengut pajak. Bea cukai, tugas dia. Kemenko Perekonomian, tugas Bapak Ibu. Selesaikan tugas itu dengan baik, nggak pantas kita minta. Nggak pantas kita mendapatkan sesuatu. Cek lagi sumpah kita dulu. Cek lagi disiplin pegawai negeri kita. Nggak pantas, nggak berhak. Nah ini perspektif etika, perspektif logika. Makin naik nih Bapak Ibu sensitivitasnya ya. Bapak Ibu siapa yang belum pernah terima oleh-oleh? Kalau kita ke tempat instansi, ke daerah atau kemanapun. Ada? Pasti semua rata-rata dapat oleh-oleh ya. Sering. Makasih Pak, jujurannya. Lantas, gini, maksud saya begini. Nerima oleh-oleh itu udah pasti gratifikasi ya. Mungkin Bapak Ibu belum paham ya. Itu oleh-oleh gratifikasi, udah pasti itu. Dilarang. Saya mau bahas berikutnya, bab berikutnya. Dari mana anggarannya? Ada nggak yang bisa ngasih saya anggaran oleh-oleh itu? Ada? Siapa yang berani ngasih saya? Ada Pak mata anggarannya? Coba. Apa Pak? Oh, bukan perusahaan, ini kan kayak instansi-instansi. Nanti perusahaan kita bahas lagi yang lain ya. Ini instansi. Kita kan punya instansi ribuan coba di negeri ini. Beratusan ribu kali. Ada kantor kas kecil. Nah, setiap kantor-kantor itu menerima tamu tiap bulan tuh. Ya, berapa banyak itu? Dikalikan seluruh Indonesia. Berapa banyak? Dari mana mata anggarannya? Kalau nggak ada, saya bantu jawab. Karena saya pernah di Komisi Aparatur Sipil Negara, salah seorang peserta angkat tangan. Saya tahu Pak. Apa Pak? Alhamdulillah. Jadi saya tercerahkan. Apa dia bilang? Jamuan makan. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan itu. Kalau di daerah langsung ketawa tuh. Iya, dia pakai itu. Jamuan makan. Sekarang saya tanya, jamuan makan itu buat makan di tempat nih, seperti di belakang itu, atau buat besek dibawa pulang? Atau anggaran jamuan makan bisa berubah jadi batik? Atau dodol, atau apa? Nggak boleh. Kebetulan di kesempatan yang sama ada Pak Alex, Inspektur 7 Kementerian Keuangan. Saya minta bantuan beliau, Pak, tolong Pak. Bapak pasti dipaham. Ya baik Pak Furkon. Dijelasin. Dia nggak ngejelasin, cuma men-challenge. Tolong buka juklaknya. Buka juknis anggaran jamuan makan buat apa? Nggak ada diketemukan itu buat oleh-oleh. Maka penyalahgunaan anggaran berpuluh-puluh tahun di negeri ini, di setiap kantor-kantor, setiap instansi memberikan oleh-oleh buat kita.
Yang kita bawa pulang buat istri, buat anak, buat suami. Itu satu, penyalahgunaan anggaran. Yang kedua apa? Perbuatan curang. Nah, ini modus di daerah nih. Kalau saya nggak mau nyebut di sini ya, padahal di sini juga ada di pusat. Ya, lihat. Tahu dana taktis, dana operasional, itu biasa diambil dari vendor, kickback, ya. Diambil dari perjalanan dinas 3 hari, dibikin 7 hari. 4 hari aja kumpulin di bendahara. Ya, kalau perlu nggak usah ada perjalanan dinas lah. Wah, print aja bondnya. Kenapa? Saya 10 tahun di lapangan. Saya pernah temukan itu vendor. Ya, dia bisa mencetak boarding pass semua maskapai. Lihat tuh, hebatnya tuh. Bisa cetak bon-bon hotel. Bon hotel ini bisa dicetak tuh. Lihat nih kerjaan siapa ini? Kerjaan pegawai negeri yang berbuat curang. Uangnya dimasukin ke dana taktis. Buat apa? Ngasih oleh-oleh. Pikirin lagi Bapak Ibu, kalau mau terima oleh-oleh berikutnya, ya, dari hasil yang haram semua itu. Yang ketiga, Pak Furkon datang tuh, kasih oleh-oleh. Nah, misalnya begitu ya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu di sini. Saya datang kemari misalnya, kita nggak usah gratifikasi lah ya, kita merem aja dulu. Mau nggak Bapak Ibu kumpulin uang masing-masing buat oleh-oleh saya dari uang pribadi, uang gaji? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau saya. Kalau saya nggak mau, ya, karena orang itu datang udah ada surat tugasnya, udah ada uang sakunya, ya. Dia bisa beli pakai uang pribadi dia, udah ada gajinya. Mungkin dia datang gajinya lebih gede dari datengin itu. Tapi kita harus ngeluarin duit buat dia. Nehi, kalau kata orang India. Berarti kita nggak mau pakai uang pribadi ya. Dari mana? Nih, dari sini. Yang ketiga apa? Tenang, kalau dana anggaran, dana taktis habis, aman. Bosnya nelpon, tolong siapin, getuk. 1 tas buat Pak Furkon. Ngapain tuh? Pemerasan. Coba kita renungkan lagi kalau kita terima oleh-oleh ya. Dari mana itu anggarannya? Itu kita bawa pulang lagi dimakan keluarga kita. Haram semua itu. Haram. Haram, beneran haram. Ya. Karena dari perbuatan curang, penyalahgunaan anggaran dan pemerasan. Kecuali memang tadi rela. Ya udah deh, dari gaji saya. Ada seperti itu. Cicilan aja udah banyak. Ya enggak. Mau ngeluarin lagi buat orang kaya lagi datang nih. Pejabat datang. Mau kita biayain oleh-olehnya. Lihat. Mungkin baru saya ngomong seperti ini, apa? Mau dihujat nggak apa-apa. Ini saya omongin semua ini. Di DPR, di Kemenkomarves, di seluruh instansi, di daerah pun saya omongin ini. Mudah-mudahan berhenti lah negeri ini. Nyalahgunain anggaran. Bisa triliunan mungkin ini puluhan tahun. Lihat itu. Kita nggak riset aja. Satu kantor, 1 bulan terima berapa tamu tuh. Hush, ngeri. Ngeri. Ya mudah-mudahan kita, mulai dari kita. Apalagi ini agent of change. Wah, makanya saya senang ini. Bicara depan Bapak Ibu ini, ya, walaupun tadi mungkin ya ditunjuk atau keterpaksaan itu lagu lama. Sekarang detik ini berubah benar-benar menjadi agent of change. Oke. Nah, jam berapa ini? Karena kan saya ngomong 2 jam tonya. Nah, masih ada waktu. Bapak Ibu masuk ke perspektif agama. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik bekerjasama dengan Kementerian Agama, ya. Ternyata seluruh agama yang diakui di negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, melarang gratifikasi. Apa itu? Uang cuma-cuma, uang terima kasih, oleh-oleh, uang thank you, sodakoh, uang kerohiman, uang lelah. Dilarang dalam agama kita. Nggak percaya? Scan barcode-nya, lihat dalil-dalil di agama masing-masing. Ini gratifikasi ya, bukan suap. Kalau suap dalam perspektif agama beda lagi. Ini gratifikasi. Tadi uang lelah tadi. Saya mohon izin, karena saya beragama Islam, saya nggak mungkin ngomongin tentang agama lain. Kualat saya nanti, ya nggak boleh. Tapi saya minta izin buat kawan-kawan non-muslim, saya mau ngasih tahu ke kawan-kawan yang muslim. 2 hadis saja. Ada di buku ini. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya memungut harta zakat. Lihat, mirip sekali dengan kondisi kita saat ini. Kepala negara, kepala pemerintahan, presiden mengutus warga negara, perjalanan dinas, mengutuk harta zakat. Ketika mengutuk harta zakat, dikasih hadiah sama masyarakat, sama umat. Lihat, hadiah, bukan suap. Kalau suap, ini tolong ya, tolong ya. Ini saya kasih 100 dinar, cuman zakat saya kurang-kurangin. Itu suap. Tapi di hadis ini itu hadiah.
Ini zakatnya, ini hadiahnya. Lihat apa kata Rasulullah SAW sambil naik mimbar. Kalau dia duduk-duduk manis di rumah bapak ibunya, terima nggak itu hadiah? Nah, ini dalilnya sahih, sorry, tegas sekali Bukhari Muslim. Silakan dicek di kitab ulamanya, silakan cek di buku tadi. Dilarang dalam agama Islam. Dan hadis ini panjang Bapak Ibu. Saya nggak cuplik aja. Panjangannya tahu nggak? Sanksinya, ancamannya di akhirat. Dikalungkan di leher itu hadiah-hadiah tadi. Sapi, kambing, onta, semua ada dikalungkan di leher. Itu ancamannya, siksanya. Dan kata Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i dalam buku tadi, apa katanya? Kalau suatu hadis ada ancamannya, maka kategorinya dosa besar. Dosa besar Bapak Ibu yang beragama Islam, nggak cukup dengan istighfar. Nggak cukup. Harus tobat. Lihat, dosa besar. Dan di kitab ulama yang lain, dosa gratifikasi tadi, uang thank you, uang oleh-oleh, uang kopi tadi, disandingkan dengan dosanya orang berjihad fisabilillah di medan perang, ngelihat harta dikantongin. Ghulul, khianat dia. Sama dosanya. Dosa besar. Ngeri. Ngeri. Ya. Dari perspektif logika, etika, common sense tadi, kita udah dikepung, nggak berhak kita terima-terima hadiah. Wah, dari perspektif agama, dosa besar. Mau lari kemana kita? Tapi kadang-kadang orang kita begini Bapak Ibu. Pak Furqon, cuma etika. Gitu ya. Pak Furqon. Saya tuh habis puasa Ramadan kemarin, habis dosa-dosa saya. Gitu ya. Kalau sebagian dari kita tuh kalau ngomongin etika, ngomongin agama, tarsok. Ntar besok lah Pak, saya tobat. Kawan-kawan yang Nasrani, ya, Kristen misalnya, sih kayak Yerusalem selesai udah. Bapak Ibu, nggak cukup. Baik, kita masuk ke perspektif hukum. Bapak Ibu, gratifikasi 12B besar itu jangan dipandang sederhana, jangan dipandang remeh. Ada ancaman pidananya. Dan unsur pidananya sederhana sekali, ya. Lihat di awal tadi ada yang men-challenge saya, Pak, mana kerugian keuangan negara? Saya bilang nggak perlu. Gratifikasi ini 12B besar, 12B besar, nggak perlu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu diatur tuh di pasal 2, pasal 3. Ya. Pak, saya kan nggak korupsi, Pak. Seperti pejabat tadi. Saya nggak merugikan keuangan negara, saya nggak ngambil dari negara. Hadiah doang. Iya, kalau tadi ya ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada penggelapan dalam jabatan. Kalau Bapak merugikan keuangan negara, itu pasalnya. Ya kan? Kalau Bapak mendapatkan sesuatu, memperoleh hadiah, atau barang, atau uang, tapi dengan hadiah itu, Bapak Ibu harus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang mudahnya seperti ini. Saya mengurus izin, ya, pejabat PTSP misalnya, perizinan. Datang seseorang ke saya mengurus izin. Izin belum terbit, dia datang ngasih hadiah. Dengan harapan saya memuluskan izinnya dengan mudah, tanpa diperberat. Apa itu? Suap. Ini kerjaan saya 10 tahun. Di OTT ini, bisa langsung di tempat. Ya, itu suap. Ada meeting of mind. Ada transaksional. Lah gratifikasi ini apa? Duduk-duduk aja kita di rumah kita. Duduk kita di meja kita di meja. Duduk di bangku kita di kantor. Udah duduk aja. Datang itu. Assalamualaikum Pak Furqon. Ini hadiah nih dari PT ini. Oh, taruh. Gratifikasi. Kalau di rumah, paket. Kecuali kita beli sendiri ya, Tokopedia. Tapi kalau datang paket. Dari PT ini nih, dari vendor nih, gratifikasi. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Dan nggak butuh kita ngapa-ngapain. Itulah gratifikasi. Ya, kalau pembahasan, saya pikir udah paham. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, mohon disimak, ini yang paling penting. Karena ini sanksi di dunia. Di saat ini. Mungkin Bapak Ibu agama ntar besok aja. Etika, cuma etika. Coba pahami ini, mudah-mudahan kita aware. Ya, lihat unsur pidananya. Setiap gratifikasi, ini Undang-Undang 20 tahun 2001, pasal 12 besar ayat 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap suap. Sekedar apa? Berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Bapak Ibu tolong dilihat. Ada nggak kerugian keuangan negara di sini? Nggak ada. Ada nggak di sini? Asalkan memberikan janji atau melakukan sesuatu. Nggak ada. Artinya apa? Tadi
uang terima kasih, uang cuma-cuma, uang thank you, uang kerohiman, uang sodakoh, oleh-oleh, uang kopi, uang teh. Di mana kita dapat hadiah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Tapi hadiah itu berhubungan jabatan kita. Maka tolong self-assessment. Kalau saya jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor seberang itu, lagi-lagi ketemu vendor. Pak Furkon, ketemu lagi kita. Ini Pak, ada jam Rolex 2. Satu saya, satu Bapak. Gitu ya. Lihat, saya terima, saya lagi hilaf misalnya kan. Dalam rangka apa Pak? Ya nggak dalam rangka apa-apa, saya beli satu ganti satu. Lihat, nggak ada apa-apa. Gratifikasi. Kenapa? Karena dia tahu saya orang KPK. Nah, Bapak Ibu kalau jalan atau kemana pun Bapak Ibu berada, dikasih seorang, kasih vendor, ke siapapun, cek. Dia ngasih saya ini karena dia tahu saya orang Kementerian Perekonomian, bukan ya? Lihat. Tanya ke diri kita. Kalau saya cuma tukang sapu aja dia ngasih nggak? Kalau saya cuma driver aja dia ngasih nggak? Kalau jawabannya iya, karena saya, jabatan saya, pegawai negeri yang saya emban ini, dia ngasih, sah unsur pidananya. Sederhana sekali. Maka sering saya bilang 12B besar ini pasal sakti. Di seluruh pasal ini pasal sakti. Karena dia nggak butuh kita melakukan sesuatu, nggak butuh. Dia nggak butuh ada kerugian negara, nggak butuh. Sekedar dikasih hadiah nih Pak Furkon, hadiah buat Bapak, cep, masuk unsur pidana ini. Dia tahu si orang KPK, masuk unsur pidana ini. Kesaktian kedua, sebelah kanan Bapak Ibu. Lihat, jangan salah paham. Jangan memahami, oh di bawah 10 juta boleh Pak. Nah, bukan. Ya. Angka 10 juta ini adalah pembuktian di pengadilan. Bapak Ibu masih ingat kasus Gayus? Ya, masih ingat ya? Di pengadilan, lihat, jaksa penuntut umumnya nggak berhasil membuktikan. Lihat, seorang jaksa di pengadilan nggak berhasil membuktikan adanya pidana gratifikasi yang diterima oleh Gayus. Kalau pasal-pasal lain nggak terbukti, bebas. Apa kata hakim? Silakan saudara Gayus membuktikan sendiri. Lihat, pahit, pahit. Ya, kalau kita punya uang di atas 10 juta, masuk ke pengadilan, buktikan sendiri. Kita nggak bisa buktiin, AIU. Oh, saya kan crazy rich Pak, ya buktikan crazy rich-nya. Saya kan warisan, buktikan warisannya. Nggak terbukti semua masih ada, sah, ketok palu, full tight. Sakti pasal ini. Kita selama ini nggak ngeh. 12 besar ini. Ini apa hukumnya lagi baik menurut saya. Saya challenge ini ke jaksa, ke penyidik-penyidik di KPK, kenapa sih nggak diangkat? Belum bos. Nah. Kenapa? Mungkin penuh penjara kalau di dunia. Maka ini dulu, sosialisasi dulu. Ya. Tapi saya sebagai pemeriksa gratifikasi, saya kenakan sanksi. Saya ketemu seperti ini, saya periksa. Saya pernah periksa eselon 1 di kementerian, saya pernah periksa di daerah-daerah, saya serahkan ke Inspektorat Jenderal. Saya serahkan ke inspekturnya. Nah, dilakukan, diturunkan misalnya pangkatnya. Ya, sesuai disiplin PNS saja. Ini masih rendah, masih murah, masih baik. Tapi Bapak Ibu, ingat, belum tentu masih baik ini APH kita ke depannya. Ya. Lihat ancaman pidananya. Nggak main-main Bapak Ibu, 4 sampai 20 tahun. Bahkan suap aja ada yang cuma 2 tahun. Ada pidananya. 12 besar loh itu, bukan pasal 11, bukan pasal 13. Ada pidananya. Maka ini selama masih tercantum di undang-undang tindak pidana korupsi, sampai kapanpun bisa diangkat oleh penyidik, dibawa ke pengadilan oleh penuntut. Bisa. Gitu ya. Baik, tapi nggak usah khawatir. Jam 11:10 masih ada ya. Selanjut ya. Kita sholat Jumat di sini ada kan ya? Oke, sip, aman. Wow. Jadi masih mau dengerin ya? Oke. Baik Bapak Ibu, ini penting juga. Di pasal 12B besar tadi, kalau Bapak Ibu lihat, ya, setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri, nggak ada sipil di belakangnya. Lihat deh, nggak ada sipil di belakangnya. Artinya apa? Artinya subjek hukum gratifikasi ini bukan cuma PNS, honorer, P3K, kontrak, BUMN, BUMD, bahkan saya keliling ke LDIKT, dosen-dosen swasta itu,
Kalau saya ngomong begini pada senyum-senyum dia, pada ketawa. Begitu saya tanya, Bapak Ibu ngurus nggak? Serdos, sertifikasi dosen. Ngurus Pak? Dapat insentif dari pemerintah? Dapat Pak? Sah pegawai negeri. Nih, orang yang menerima gaji, upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan di pengeluaran daerah, ini BUMN. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Bukan cuma PNS. Mohon disampaikan ke kawan-kawan kita yang lain, karena kami di daerah Sumatera Utara dulu, 300.000 honorer diambil. Orang, seorang pejabat, ya, kepala dinas, 3 bulan mau pensiun loh, 3 bulan mau pensiun, diambil. OTT. Baik, ternyata ada kabar gembira, ya. Gratifikasi 12B besar bersanding dengan 12C besar. Maka Bapak Ibu yang belum pernah lapor selama ini, laporlah mulai sekarang. Karena manfaatnya banyak. Jika kita lapor di bawah 30 hari kerja, maka 12B besar tadi nggak berlaku buat kita. Bapak Ibu terima hadiah nih. Jam, uang, barang, apa, ini saya, bukan suap ya, ini gratifikasi. Saya lapor lah. Di bawah 30 hari kerja, nggak berlaku tadi tuh 12 besarnya. Ya. Saya ingin menggugah Bapak Ibu semua. Kita ini masih di dunia, ya. Belum di surga. Kalau kita udah di surga, maka setiap orang yang ngasih hadiah ke kita itu, kita bisa menyangka mereka orang baik semualah. Nggak mungkin mau menyangkakan saya. Tapi ingat, kita masih di dunia, ya. Barangkali di antara 2-3 orang yang ngasih kita hadiah itu punya keinginan jelek. Mau rebut jabatan kita, mau ambil pekerjaan kita, mau menghancurkan kita, atau dendam kesumat sama kita. Lihat, ya. Misalnya saya ketemu lagi, ya, di stadion Senayan, lagi lari misalnya. Pak Furkon, jelek amat jersey-nya. Nih, ada jersey bagus nih. Wah, ini jutaan loh harganya. Nah, lagi-lagi saya hilaf ya. Saya terima, saya pakai. Lihat apa yang dilakukan oleh vendor ini yang punya niat buruk kepada saya. Tanggal 29 Juli, jam 11:13, ketemu Pak Furkon di Stadion Senayan, ngasih jersey, harga 1 juta, orang KPK. Coba kalau dia hitung 30 hari kerja dari sekarang, hari ke-31 hari kerjanya, dia lapor Dewas. Hancur gak saya? Seperti hancurnya mantan pimpinan KPK yang kemarin. Hancur. Gara-gara apa? Gratifikasi. Kenapa? Ini 12B besar ada di undang-undang, bukan rekaan-rekaan atau pikiran-pikiran, ada tindak pidana korupsi. Coba bayangkan Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Dikasih vendor ini itu, dicatat sama mereka. Oh, ketemu Pak ini di sini jam segini, ngasih segini, harga segini. Orang Kementerian Perekonomian. Hari ke-31 lapor inspektorat. Oh, nggak usah jauh-jauh APH. Nggak usah jauh-jauh APH. Inspektorat. Ini saya pernah ngasih dia nih. Kenapa? Di dalam 12B besar, si pemberi nggak diusik. 12B besar yang disasar itu penerima. Maka hati-hati. Maka Bapak Ibu, lapor gratifikasi. Gampang lapornya. Silakan di-download. Ya, Go online di aplikasi store atau di iOS. Cuma 7,4 MB. Saya main COD aja 100 MB saya download tuh. Main perang-perangan sama anak saya. Ini kecil, 7,4 MB. Ngelapornya nggak nyampe 10 menit. Paling 5-7 menit, sah. Argonya kita berhentiin dulu. Karena kalau lewat 30 hari kerja, unsur pidananya terpenuhi. Nah, memanfaatkan ini baik-baik. Langsung lapor, argonya berhentiin. Ya. Melapor gratifikasi Bapak Ibu, ada berbagai manfaat. Pertama manfaatnya adalah, kita jaga integritas. Kita mau yang kita terima itu yang halal-halal aja. Yang sah-sah aja. Yang baik-baik aja. Apalagi dimakan oleh keluarga kita. Itu satu. Jaga integritas kita. Ya. Yang kedua adalah, kita mau aman. Mau selamat. Ya. Kan saya bilang tadi, unsur pidananya itu berhubungan dengan jabatan, sesederhana itu tadi ya. Lewat 30 hari kerja. Bapak Ibu pensiun berapa tahun lagi? Saya sekarang umur 45. Pensiun saya berapa? 15 lagi misalnya ya. 10-19 tahun lagi. Saya nggak mau tuh
Ketika saya pensiun mau ngomong cucu ya, mau jalan-jalan sama keluarga, datang surat panggilan ke rumah saya oleh penyidik atas penerimaan gratifikasi 15 tahun yang lalu. Bisa nggak? Bisa. Hati-hati. Kenapa? Karena kita nggak tahu ke depannya APH ini sebaik hari ini atau enggak. Kalau 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang APH-nya gereng semua. Kalau saya jadi mereka mah saya gereng mulai dari sekarang. Tapi mungkin mereka butuh waktu, nggak apa-apa. Ya, coba misalnya. Kalau mereka butuh waktu dari sekarang, 10 tahun lagi misalnya. Mudah banget nyari-nyari penerimaan gratifikasi itu. Tinggal cari vendornya, lihat laporan keuangan dia, lihat larinya kemana, udah ada satu bukti. Terus penyelidik dan penyidik nggak perlu dapat repot nyari ke predikat crime-nya. Ini karena apa dia ngasih? Nggak perlu. Yang nerima siapa? Itu aja. Yang nerima siapa? Pegawai negeri. Berbulan jabatan. Sah. Udah berapa hari diterima? Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sah. Sampai ke pengadilan. Nggak repot lagi hakimnya. Jaksanya juga, walaupun jaksa nggak berhasil, nggak repot. Sah. Hati-hati, Bapak Ibu. Jaga diri kita. Ya. Kita kadang-kadang jalan nih. Sama kawan-kawan ke daerah. Semua dapat. Dapat jam, Rolex. Dapat apa ya? Jam Rolex yang lagi in memang. Dapat jam Rolex gitu ya. Lagi jalan. Ya. Kita nggak enak sebetulnya. Kita mau nolak nih. Integritas saya berontak. Saya nggak mau terima. Tapi nggak enak. Aduh, bos nerima lagi. Gitu ya. Aduh, kawan yang lain terima nih, nggak enak nih. Nggak apa-apa, terima aja. Sampai rumah nih, lapor. Goal online. Contreng pribadi rahasia. Maka, siapapun juga nggak ada yang tahu di dunia ya. Termasuk saya. Walaupun saya duduk sebelahan. Di gratifikasi duduknya banyak sebelahan. Sebelah saya ini orang penerimaan pelaporan. Nggak akan dia bongkar siapa yang lapor, siapa yang nggak. Rahasia. Saya pun nggak boleh tahu. Nah, pergunakan ini. Kenapa? Satu, kita jaga integritas kita, mau dapat yang halal-halal aja. Ketiga, nggak mau pas pensiun dipanggil gara-gara jam Rolex. Lapor. Nah, saya disclaimer. Goal online ini bukan buat ngelaporin atasan, bukan buat ngelaporin teman-teman, bukan. Ya, ini khusus kita mau jaga diri kita. Pakai ini. Kalau laporin atasan, laporin tipikor, ada whistleblower system, ada lapor spam, macam-macam. Tapi bukan ini. Ini menjaga diri kita. Nah, pakai ini. Ya. Saya ngajar waktu itu, ya, di STAN. 1 semester saya ajarkan integritas ke mahasiswa. Lulus mereka jadi CPNS. Lapor mereka ke saya. Pak Furkon, luar biasa. 1 semester kita bicara integritas, bicara kejujuran, bicara anti korupsi, anti gratifikasi. Ternyata senior saya yang ngajarin. Ternyata atasan saya yang ngajarin. Rimba raya itu Pak, semua Pak. Kementerian, Pemda, ngeri. Sia-sia bangunan integritas yang dibangun. Ya. Tapi untung mereka masih kokoh. Dan saya ajarin memang dulu. Tahu kan caranya? Tahu Pak, udah saya laporin diam-diam. Bukan buat ngelaporin atasannya, bukan. Jaga integritas kalian sampai kalian mati menjabat atau jadi presiden, jadi menteri. Dari sekarang jangan pernah terima, lapor, serahkan ke negara. Bukan buat laporin atasannya. Saya cerita sedikit itu, karena ini kisah nyata. Baik, Bapak Ibu, dikit lagi. Kata Pak Lopa, banyak orang salah jalan karena merasa tenang. Semua orang salah Pak, setiap instansi nerima Pak. Itu semua nerima, bos aja saya terima Pak. Merasa tenang. Karena semuanya salah. Apa kata Pak Lopa? Beranilah menjadi benar meskipun kita sendirian. Beranilah menjadi benar meskipun dibilang sok suci, sok bersih, sok mau masuk surga sendiri, sok mau benar. Kata orang Betawi, bomat. Bodoh amat. Saya mau bersih. Ini waktunya saya. Ini momen saya sebagai agent of change. Ketemu Pak Furkon di Bogor. Mungkin ini takdir saya. Bomat. Mau dibilang sok suci, sok bersih. Saya mau jaga keluarga saya mau jaga pensiun saya.
Dan kata orang Jakarta Selatan, gratifikasi itu contagious, menular. Kita nggak mau terima, yang lain terima, ikut-ikutan. Kita nggak mau terima, bosnya terima, udah terima aja. Lihat. Bapak Ibu, kalau kita saat ini memberikan sesuatu yang salah, dicontoh oleh junior kita, anak baru, CPNS, PNS muda, kita racunin mereka saat ini, dengan itu semua, 20 tahun dari sekarang, atau 25 tahun dari sekarang, mungkin kita udah pensiun, mungkin kita udah meninggal, apa yang dilakukan oleh mereka? Jadi persis sama kayak kita. Ngapain? Ngeracunin yang baru. PNS yang baru di 20 tahun ke depan, udah kamu masih kecil, terima aja. Ah, kamu tahu apa? Kamu baru masuk. Kamu masih CPNS aja sok nasihatin saya. Terima. Racun. Siapa yang ngeracunin? Kita. Maka kalau Bapak Ibu sempat berpikir, negeri ini banyak koruptornya, sialan ini semua diambil, serakah semua. Jangan-jangan bibitnya dari kita. Kita yang ngajarin. Dari sejak mereka masuk. Udah kamu tahu apa sih? Udah kamu masih kecil. Kamu ini baru masuk. Terima semua, terima. Mau saya pindahin kamu? Wah, gitu ya. Kamu masih mau kerja nggak? Kita yang racunin. Maka Bapak Ibu, hentikan dari sekarang. Karena berpuluh-puluh tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya, rusaknya mungkin dari kita, para senior, para pejabat struktural, menyiapkan generasi yang salah. KPK di prom pendidikannya sudah menyiapkan generasi, mau membangun peradaban. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi, kita ajarkan pendidikan anti korupsi semua. Punya integritas semua. Berharap ke depan kita punya masa depan. Generasi yang punya integritas. Ternyata, sampai dunia kerja, ketemu kita. Hancur bangunan integritasnya. Mudah-mudahan mereka masih kuat. Tapi itu di tempat lain, bukan di sini. Kemenko Perekonomian aman. Di tempat lain Bapak Ibu, bukan di sini. Baik, kita lanjut. Terakhir, Bapak Ibu. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa ini, negeri ini yang kita cintai ini, udah kebanyakan orang pinternya, ya. Pinter manipulasi anggaran, nyalahgunain kewenangan, bikin aturan, pinter semua ngaku cinta kepada bangsa negara ini paling depan. Oh, saya cinta kepada bangsa negara ini. Bapak Ibu ketahuilah ya, yang benar-benar cinta itu yang pinter, tapi punya integritas. Selainnya apa? Palsu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada waktu buat tanya jawab ya? Ada waktu? Kalau nggak ada, boleh dicatat nomor HP saya tuh kalau mau nanya-nanya. Kalau nggak mau ketahuan nomor HP-nya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Furqan atas penjelasannya. Ada sedikit waktu, mungkin sekitar sebelum sholat Jumat, sekitar 20 menitan ya Pak ya. Boleh. Kita ditanya jawab gitu Pak. Pak Arief mohon izin, apakah masih bergabung Pak? Pak Arief? Sepertinya, oh ya, sudah izin live ya. Pak, pertanyaan, sebenarnya saya pengen mengaitkan juga Pak, antara pemaparannya Bapak dengan Pak Arief yang dari Menpan terkait, saya sebagai pemancing aja diskusi. Jadi, tadi kan semua pekerjaan itu mungkin kita bisa menolak ketika emang pekerjaannya juga sesuai job desk yang kita terima kan. Masalahnya itu jadi excuse gitu. Jadi ternyata juga kita ini pegawai ini banyak menerima kerjaan di luar job desk yang ada. Jadi dirasa sah jadinya menerima tambahan di luar itu juga kan. Nah,
Yang kedua soal penghasilan juga nih. Jadi itu juga saya mau singgung sekalian ke teman-teman di Mentan. Apakah pemenuhan kebutuhan dulu yang dahulu dari seorang pegawai itu baru bisa membangun integritas gitu. Itu kan hal-hal yang kritis yang mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa menanyakan itu. Nah, karena saya sebagai pemancing tentu saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Mumpung Pak Furkon bersedia. Sebelum nanti jangan ditangkap ini ya Pak. Soalnya tadi serem juga 10 tahun pengalamannya OTT gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ini udah 2 pertanyaan nih, mau saya jawab dulu nggak? Oh ya. Ini 2 pertanyaan nih, walaupun pemancing tapi diselipin pertanyaan ini. Baik. Tadi kita punya rasionalisasi ya. Pak, saya banyak ngerjain kerjaan yang bukan job desk saya. Pertanyaannya dikerjakan di jam kantor atau gimana itu? Dan pekerjaan sesuai tupoksi atau enggak? Nah, pekerjaan itu sesuai tupoksi kementerian atau enggak? Yang dilakukan di luar job desk tadi itu apa? Ngajar ngaji, ngajar nari, ngajar matematika, atau apa? Tupoksi kementerian atau apa? Nah, itu ya. Jadi nggak bisa kita merasionalisasikan itu. Sebetulnya kalau ada 2 jam, saya mau bahas gratifikasi mana yang boleh kita terima dari A sampai J. Tapi waktunya kurang. Saya nggak tampilin. Saya bahas di sini aja. Salah satunya adalah honor di kegiatan di luar dinas, di luar kegiatan kedinasan. Jika memang diatur dalam kode etik instansi tersebut. Contoh, KPK. Di kode etik KPK, seorang pegawai KPK boleh menerima honor di luar kegiatan kedinasan sepanjang di hari-hari libur, Sabtu, Minggu, dan nggak mengganggu jam kantor, tidak mengganggu pekerjaan kantor, tidak terkait tupoksi, tidak ada konflik kepentingan. Tadi saya bilang, kalau saya ngajar ngaji hari Sabtu, ngajar matematika buat anak-anak SD hari Minggu, boleh di KPK ngambil honor. Tapi lihat, saya ngajar pendidikan anti korupsi di STAN. Itu nggak boleh saya ambil honornya. Kenapa? Tupoksi. Paham ya? Mungkin menjawab pertanyaan tadi, kalau Bobi masih punya rasionalisasi, oh saya disuruh ngerjain ini, tupoksi saya kan ini, itu bos sana nyuruh soal ini. Sama aja kita pegawai negeri melekat. Kerjaan kita aja itu semua tetap. Kan multitasking ya. Baik, yang kedua, menarik ini. Yang mana dulu? Kita mencukupi diri kita dulu. Ini saya bilang kesejahteraan paling gampang. Kesejahteraan lah itu maksudnya, nggak usah muter-muter lah. Kesejahteraan. Kalau orang udah sejahtera ini sama juga. Ini rasionalisasi. Pak, Bapak enak di KPK kerja gajinya gede, benar nggak? Gitu ya, pasti ada pikiran gitu ya. Karena saya digituin sama orang DPR. Bapak enak gajinya gede, dokter dia ngomong ke saya. Saya bilang begini, Pak, saya masuk 2005. Saya masuk 2005 itu gaji saya 2,4 juta. Kawan-kawan saya yang lain mungkin turun karena ada yang bekas direksi ini, direktur ini masuk KPK. Pengabdian, saya bilang. Itu ya, jadi pegawai negeri. Waktu kami masuk KPK, kami tahu segitu gajinya. Makanya saya kembalikan ke Bapak Ibu. Saya kembalikan ke orang DPR itu. Waktu ngelamar jadi PNS, tahu nggak gajinya? Tahu nggak gajinya? Kalau tahu kecil ngapain masuk? Kan gitu. Ini logika loh. Jadi pengusaha aja, kaya raya. Ngapain jadi PNS? Gajinya segitu. Maka nggak ada ini pembenaran ini. Nggak ada pembenaran ini. Oh Pak, gaji saya kecil Pak, makanya saya terima dari sini Pak, buat melengkapi gaji saya yang kecil. Loh, dulu kan mau masuk PNS gajinya segitu. Apa emang begitu masuk PNS emang niat seperti itu? Banyak sampingan. Ini yang salah. Maka kembalikan lagi ke kita. Saya bilang begitu baru Bapak itu mengerti, ngangguk dia. Tersenyum dia. Betul Pak, ya. Kalau kita mau kaya, jangan jadi PNS. Kalau saya ngomong di CPNS semua nih, kalau CPNS semua nih, saya ngomong nih, saya suruh resign dari sekarang. Kalau kalian mau jadi kaya, jangan berharap, bermimpi jadi kaya di PNS. Nggak mungkin. Nah itu, ya. Dan di riset yang ada di KPK, nggak ada kaitannya
penghasilan, pendapatan, kekayaan dengan keinginan untuk berbuat koruptif. Yang sudah tajir melintir punya ternak mobil-mobil mewah tuh, ternak motor mewah, masih juga dia ngambil, korupsi juga masih sama. Profesor tadi masih dia terima walaupun uangnya mungkin nggak terbatas. Yang susah juga ada, ya sama. Jadi nggak ada kaitannya dengan itu. Satu yang saya pahami banget karakteristik PNS di negeri ini, gaya hidup. Ya kan? Naik gaji dikit disekolahin. Tuh. Itu. Merasa kurang, nyicil. Itu sebetulnya. Karena sebetulnya kalau PNS itu, negara udah menjamin makanannya, ya kan? Bahkan dapat beasiswa gampang banget kita ini. Kesehatan udah dijamin. Cukup kalau kita mau cukup. Hasrat fraud itulah yang membuat kita masih mau terima-terima. Jadi itu, ya, kesejahteraan tadi saya jawab, Pak. Baik, ada pertanyaan lain? Bismillah. Izin bertanya, Pak. Ya tadi materi yang Bapak sampaikan itu mengkonfirmasi dulu teori yang fraud angle itu, bahwa di antara ada pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Ternyata juga mengkonfirmasi bahwa rasionalisasi itu ternyata banyak juga, baik yang sifatnya kejahilan maupun subhat gitu ya, Pak. Terus terkait rasionalisasi ini juga, Pak, dorong bahwa kita nggak menerimanya ya, Pak. Tolak dulu ya, meskipun ada fasilitas sistem pelaporannya ya, Pak. Ya khawatirnya kita rasionalisasinya salah, Pak. Maksudnya kita boleh terima gratifikasi. Yang selanjutnya terkait ini, Pak, penganggaran kita yang berbasis kinerja, meskipun anggaran kita sudah berbasis kinerja, namun besaran terkait penyerapan itu masih tetap faktor, sehingga ketika suatu instansi itu perencanaan kinerja yang kurang bagus, itu kadang itu kualitas penyerapan anggarannya juga kurang bagus. Maksudnya dia orientasinya yang penting anggarannya terserap banyak, yaitu yang mungkin di sisi kualitas penyerapan anggarannya itu kurang bagus. Ya mungkin itulah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini yang terakhir ini bukan pertanyaan ini, kayak keluh kesah ini. Penyerapan anggaran itu aja di negeri ini. Anggaran masih banyak nih, udah mau Desember gitu kan. Ah, udahlah, macam-macam lah itu ya. Kebanyakan di beberapa daerah modusnya itu biar terserap bikin perjalanan fiktif, dimasukkan ke dana taktis. Ya itulah. Ini setelah kita paham ini, mudah-mudahan kita nggak mau seperti itu lagi ya. Yang pertama tadi, Goal Online tadi punya dua fasilitas, melaporkan penerimaan dan melaporkan penolakan. Nah, penerimaan, kalau Bapak Ibu terima sesuatu bersifat wajar-wajar aja nih, misal dapat makanan, kue-kue, kan sering ya, dapat makanan, kue-kue itu wajib lapor, ya. Tapi nggak usah laporin, nggak usah diserahin kue-kuenya, itu dikasih ke yang berhak. Panti asuhan, panti jompo, pemulung, kasih. Difoto dulu makanannya, masukin Goal Online, saya melapor penerimaan makanan ini sudah saya serahkan ke ini fotonya. Selesai. Dapat apresiasi dari KPK. Ya, jangan dimakan, gratifikasi itu. Dari perspektif agama juga haram tadi kan. Oke, kasih ke yang berhak. Saya pernah dapat dari Bupati Jember dulu. Ada coklat, ada apa? Ini yang tadi perspektif Bapak ya. Kadang-kadang ada saat kita nggak mampu menolak, ya. Yang waktu saya Bupati Jember atau sama saya di Sumatera Utara, ya, datang dikalungin ulos misalnya, kan nggak mungkin saya bilang gratifikasi nih, ngeri nggak tuh? Bisa dihukumi adat langsung di tempat tuh kan? Karena kita nggak mampu nolak. Atau begini, ini anak-anak muda misalnya, CPNS muda, pegawai negeri baru, datang ke daerah sama ketua timnya, sama itu. Baru datang, udah dikasih ini aja nih, tas, dikasih jam, dikasih apa. Aduh, gimana nolaknya? Kita nggak mampu nolak. Ini ya, maka lapornya kasih ya tadi kan ya. Nah, maka tadi kadang-kadang ada yang memang kita bisa terima, bisa kita tolak,
maka tolak di kesempatan pertama, tapi laporkan penolakan, Pak. Laporkan penolakan, ada lapor penolakan. Contoh begini, misalnya ada yang datang ke rumah saya, Assalamualaikum Pak Furkon, ini ada 10 juta nih dari PT ini, wish, gratifikasi kamu, enak aja. Kurir, yakin nggak dia datang ke kantornya? Bos, siap, Pak Furkon dapat 10 juta. Bisa nggak seperti itu? Bisa, fitnah. Lihat, saya nggak terima. Kurirnya ngantongin duitnya, lapor ke bosnya, Pak Furkon udah terima 10 juta. Lihat, maka kita laporkan penolakan. Hari ini jam segini saya akan diserahkan sejumlah uang atau ini, saya tolak. Nah, nggak apa-apa, tolak. Nanti gimana Pak yang ngasih Pak? Ya kalau Bapak nggak ingat orangnya, jangan sebut orangnya. Ya, tips aja. Ya, yang penting tolak. Ya. Tapi kalau kita nggak sanggup menolak, tadi terima, laporkan sebelum 30 hari kerja. Nah, gitu. Jadi bukan apa namanya perspektifnya nolak atau terima, dua-duanya bisa. Kadang-kadang kita harus menerima karena kita nggak sanggup. Kadang-kadang pejabat juga seperti itu ya. Pejabat datang misalnya ada situasi-situasi yang dia nggak sanggup di depan orang banyak atau apa, atau dia takut, atau dia nantinya saya dibilang ini lagi, itu nggak apa-apa. Laporin diam-diam. Banyak kok pejabat di negeri yang lapor diam-diam. Ya lanjut. Mengingat waktu mungkin kita langsung tampung dulu ya Pak. Tiga penanya terakhir. Tadi sudah ada dua penanya lah di ruang rapat. Kami mengundang dari Bapak Ibu yang ada di Zoom, bila ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung buka mikrofon juga bisa. Sembari menunggu, ada atau tidak? Siapa? Oh, di kolom chat. Kalau ya. Apa Pak? Beli dulu. Gimana? Ya boleh Pak. Ini cepat aja nih. Kalau tadi waktu saya 2 jam nih saya sampein juga. Pisah sambut, rotasi, mutasi, ulang tahun, kadang-kadang kita dapat hadiah. Dari anak buah, dari junior, atau di siapapun juga. Boleh kita terima hadiah tersebut, sepanjang tidak dalam bentuk uang, satu. Yang kedua, dari satu orang nggak boleh lebih dari 300.000 rupiah. Ya, kita ngasih jam nih, harganya berapa? 500.000. Wah, nggak boleh itu, harus lapor KPK. Ya, kasih jam harganya 200.000, boleh. Pulang umroh, pulang dari haji ngasih, boleh. Ya, sesama rekan kerja tidak lebih dari 300.000. Misal bos kita mau pensiun, kasih hadiah nih, kasih hadiah. Oke, kasih hadiah. Kumpulin uang, dari satu orang nyumbangnya nggak boleh lebih 300.000. Patungan boleh. Patungan boleh. Nah, dapatnya lebih bagus ya. Dapat batik lebih bagus, jam lebih bagus, lebih mahal. Tapi patungan. Tapi satu orang nggak boleh lebih dari 300.000. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan lepas dari tindak pidana korupsi gratifikasi, masuk ke tindak pidana korupsi pemerasan. Di tempat lain ada. Pakai perkom KPK ini. KPK membolehkan loh, satu orang 300.000. Kumpulin semua 300.000 sini. Ada itu, memeras. Padahal kan ini seharusnya sukarela ya. Mau 10.000, 20.000 boleh. Yang penting nggak lebih dari 300.000. Bukannya wajib semua 300.000, itu pemerasan. Baik, yang lain. Baik Pak. Kayaknya ini udah di Zoom ada yang buka kamera. Mas Diki ya? Wahyu Diki. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, baik Pak, izin bertanya Pak terkait dengan materi Bapak terkait dengan pembinaan ini Pak. Pembinaan kalau kita lihat kan memang ada regenerasi dari konsep berpikir dari senior-senior kita yang lama ke yang saat ini Pak. Kami melihat memang secara konsep idealisme yang muda, sepanjang yang kami temui, beliau, teman-teman ini
relatif lebih relaktan sebenarnya Pak. Kemudian sebagaimana Bapak sampaikan tadi, memang lingkungan ini yang akan membentuk Pak, gitu. Bagaimana lingkungan dari teman-teman ini yang akan membentuk bagaimana karakter beliau ke depan. Mungkin ketika kami masuk, bagaimana kami dibentuk akan berbeda dengan adik-adik kita ketika akan dibentuk Pak. Nah, begitu juga ketika kami komunikasi dengan teman-teman yang ada di kementerian lain Pak, misalkan di Kementerian PU atau apa, memang hal-hal yang ketika mereka masuk baru, hal-hal itu menjadi hal yang tidak nyaman ketika mereka menemukan apa yang berbeda dari yang pemikiran mereka di awal Pak. Memang kembali lagi bagaimana menolak atau tidak bisa ikut dalam situ untuk tidak terlibat dengan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan secara aturan atau apa, itu kan butuh proses dan pengalaman Pak. Ada yang mungkin survive dan kemudian ada yang enggak, dan mungkin ada yang hanya sebentar, ada yang mungkin jadi keterusan mungkin gitu Pak. Nah, ada nggak Pak gerakan bersama secara nasional atau bagaimana tatanan secara nasional untuk kami di ASN ini supaya mungkin ada satu kementerian yang bagus dalam proses pembinaan ini, tapi bagaimana dengan kementerian-kementerian lain? Ada nggak roadmap atau hal-hal yang terkait dengan pembinaan kaderisasi bersih untuk ASN ini untuk seluruh kementerian Pak? Jadi benchmark kita jadi sama gitu nanti ke depannya, karena kita saling terkait sebenarnya kementerian satu dan kementerian yang lain. Bagaimanapun kami di Menko juga nggak bisa bekerja dengan teman-teman kementerian teknis gitu Pak, supaya nanti ini tumbuh bersama, tidak hanya bersih di satu kementerian kemudian lainnya enggak. Demikian Pak, mohon masukan, terima kasih. Baik, terima kasih. KPK punya 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, penindakan, kedua pencegahan, ketiga pendidikan. Ya, mulai tahun 2019 kemarin dengan undang-undang yang baru, pendidikan menjadi satu kedeputian tersendiri. Ini wujud keseriusan KPK ya untuk membangun peradaban, menyiapkan generasi dan membawa budaya yang baik, budaya anti korupsi ini ke seluruh stakeholder. Ya. Kalau di bidang jejaring pendidikan, kami bilang tadi dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi kami masuk pendidikan anti korupsi. Masuk di situ. Saya sempat ngajarin dosen-dosen dulu. Waktu di Kianmas. Saya ngajarin mahasiswa waktu saya jadi dosen di STAN. Pendidikan anti korupsi. Nah, uniknya konsep pendidikan anti korupsi KPK ini berbeda, ya. Karena banyak yang challenge. Buat apa Pak ada pendidikan anti korupsi? Emang nggak cukup itu pendidikan agama? Moral, PMP kita dulu ya, PMP, kewirausahaan, warganegaraan, semua bicara integritas itu. Nyatanya seperti saat ini. Kita bisa lihat sendiri. Nah, makanya KPK ada benang merahnya dalam pendidikan anti korupsi. Yang kita sasar duluan adalah pengajar, pendidiknya. Alangkah sia-sianya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dosen pengajar, widya suara, dan lain-lain mengajar berbusa-busa di depan tentang kejujuran, kedisiplinan, datangnya terlambat. Alangkah sia-sianya dia bilang kalian harus punya integritas, kalian harus jujur. Begitu bagi rapot, dia terima gratifikasi. Begitu dia sidang skripsi, dia dapat hadiah. Nah, ini yang kita mau bangun dulu. Nah, ini dari sisi pendidikannya, Pak Diki. Untuk PAUD, Dikdas, Dikti. Dari sisi ASN yang sekarang, KPK bergerak. Direktorat Diklat, di pendidikan di KPK itu sekarang sedang gencar-gencarnya menyasar eselon 1, eselon 2 lewat kegiatan paku integritas itu. Kita proaktif datangin suatu kementerian, kita panggilin semuanya, kita didik, kita latih terkait integritas ini, punya kesamaan persepsi. Nah, pun yang saya kerjakan di sini, makanya saya paling senang kalau diundang, termasuk saya ingin menggelorakan, ya, memasyarakatkan ini supaya kita punya kesamaan visi. Walaupun waktu kita mungkin sebentar, ya, kita kan bukan Highlander, ya. Paling waktu itu berapa tahun lagi, kita nggak tahu. Saya umur 45, dalam Islam umur 40 aja udah warning, kapanpun bisa dicabut nyawanya. Maka untuk yang berumur kayak kita ini, ya kalau Bapak Ibu masih merasa muda ya nggak apa-apa. Saya mungkin udah merasa saatnya berubah, ya.
Nah, ini kita sasar dengan tadi paku integritas, seperti ini kita datangin. Anak-anak mudanya dengan diklat-diklat itu kita ajarin. Jadi itu Pak, kita bergerak, tapi mungkin yang namanya pendidikan ini kan bukan, kalau penindakan kan kelihatan bentuknya. Tangkap, nah ini selesai. Kalau pendidikan ini butuh waktu. Karena ini fundamental sekali. Merubah karakter, merubah kebiasaan yang sudah dianggap budaya. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, jangan pernah kita bilang korupsi ini, gratifikasi ini udah budaya Pak di Indonesia. Jangan pernah. Karena kalau kita bilang budaya, kita harus lestarikan. Dan kalau ini budaya, yang ditangkapin KPK itu budayawan semua. Bukan koruptor. Nah itu Pak Diki. Mudah-mudahan bisa menjawab, kita bergerak. Dan KPK butuh kita semua, termasuk Pak Diki. Nggak mungkin KPK bergerak sendiri tuh nggak mungkin. Nonsens, nggak mungkin. KPK kalau DPR besok bersidang, undang-undang dicabut, hilang tuh KPK. Berhenti pemberantasan korupsi Indonesia? Jangan. Nah, butuh kita semua. Termasuk tadi yang saya bilang di slide-slide terakhir itu. Jangan lagi kita ajarin anak-anak muda itu. Cukuplah. Silakan yang lain. Terima kasih. Udah selesai kali ya? Udah mau sholat Jumat kita? Satu lagi paling. Lagi berarti Satu Pak. lagi. Dari sebelah sini deh. Soalnya semua tadi pertanyaan sebelah sini. Terima kasih Pak Furkon. Saya Bayu Pak, yang ya tadi udah WA. Saya ada kenalan juga di KPK Pak Zil Irfan, mungkin kenal Pak. Iya Pak Zil. Iya orang dalam. Orang lama juga itu. Orang lama Pak. Iya. Jadi penasaran aja Pak terkait gratifikasi, kan sebetulnya banyak juga barang-barang yang didapat dari yang dilaporkan ya dan disampaikan ke KPK. Nanti di KPK prosesnya diapain? Apakah akan ditelusuri sumbernya sehingga nanti ketemu yang gede-gedenya atau seperti apa? Kemudian yang gratifikasi non barang itu apakah perlu dilaporkan Pak? Itu yang non fisik itu mungkin yang jasa-jasa ya misalkan. Oh, iya. Nah itu seperti apa Pak gratifikasinya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya betul. Baik. Yang pertama kita jawab dari yang terakhir dulu. Ya. Pengertian gratifikasi itu adalah penerimaan dalam arti luas, baik berupa barang, uang, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, pinjaman tanpa bunga, sampai ke ujung fasilitas lainnya. Betul kata Bapak. Ini saya kalau ngomong di daerah nih, saya ngomong nih pada ketawa semua ini. Karena saya orang 10 tahun saya di lapangan, saya paham karakter Bapak Ibu semua nih. Yang bapak-bapak ke Jakarta pasti ke Bangga Besar nih, ibu-ibu ke Bangga 2, bener nggak? Oh, udah ketawa semua tuh daerah tuh. Ya yang paham aja ya. Makan durian ya. Maka semua fasilitas lainnya, pijet plus pun itu gratifikasi. Ya. Pijet pakai itu Pak, pakai plus gitu. Oh, gitu. Betul Pak, betul. Di kita banyak sebetulnya, tapi objek gratifikasinya nggak bisa dihadirkan. Kalau di Malaysia, di Singapura didatangin itu bersaksi mereka, bersaksi. Tapi di kita malu, tabu. Maka banyak objek gratifikasi yang masuk ke sini nih nggak kita angkat, gitu ya. Ya sebetulnya banyak. Nah terus, nah ini barang-barang. Kalau Bapak Ibu lapor nih, ingat kalau makanan tadi langsung aja kasih ke panti asuhan, terus kirim lapor bahwa udah ngasih ke panti asuhan, kirim fotonya. Kalau misalnya tas atau tas yang bermerek gitu ya, atau jam atau uang, lapor ke KPK. Kalau uang kita akan setorkan ke kas negara. Gitu. Kalau barang akan kita setorkan ke DJKN ya, dilelang. Jadi mungkin supaya paham juga, banyak sih yang salah paham. Itu KPK dapat itu semua buat gaji KPK ya? Enggak. Itu milik negara. Enak banget tuh ya kalau berapa triliun gitu jadi gaji kita mah enak juga itu. Nah, apalagi sekarang ketar-ketir ya, Japung belum nongol, kayak apa gajinya tuh. Terus, nah, ditelusuri atau enggak? Nah, kan saya bilang, goal online tadi ini untuk kita. Bukan buat ngelaporin orang. Penerimaan pelaporan aja cukup, Bapak lapor, tiba-tiba kerja, siap, kasih. SK, kasih surat penghargaan. Dah, selesai. Nah, kita nggak akan panggil si pemberinya. Nah, kecuali kita memang ada hal yang memang kita mau deteksi, perbaikan pelayanan publik, mungkin
itu pun nanti kita akan hubungi Bapak. Gimana Pak? Itu kalau Bapak contoh pribadi rahasia ya. Kalau Bapak contohnya dilaporkan ke UPG, langsung kita perbaiki pelayanan publiknya. Gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Udah 11.51 kita mau sholat Jumat. Saya mau closing sedikit ya. Ya Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf ya. Tadi saya di awal udah disclaimer. Takutnya saya menyinggung perasaan gitu ya. Itu kenapa? Karena saya betul bukan orang pencegahan murni. 10 tahun saya malang melintang di jalanan itu OTT. Jadi mungkin kata-katanya kurang sopan atau menyinggung perasaan atau intonasi terlalu tinggi. Mohon maaf banget. Bukan maksud. Nggak ada maksud saya kemarin untuk ngajarin, untuk nakut-nakutin. Nggak. Kita sama-sama belajar dan ini wujud kecintaan kami aja kepada bangsa negara ini, kepada Bapak Ibu semua agar kita semua terhindar ya dari musibah baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.